Halo semuanya, perkenalkan saya Angel Sitohang, mahasiswa program studi komunikasi di Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking dan presentasi. Kegiatan berbicara di depan umum bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga bagaimana kita mampu membangun koneksi, kepercayaan, dan pengaruh terhadap audiens. Pertama, aspek komunikasi verbal. Komunikasi verbal mencakup semua pesan yang disampaikan melalui kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam public speaking, pemilihan kata menjadi sangat penting karena setiap kata memiliki makna dan nuansa yang bisa mempengaruhi perasaan pendengar. Kita perlu menggunakan bahasa yang jelas, sopan, dan mudah dipahami oleh audiens. Selain itu, struktur kalimat juga perlu diperhatikan. Gunakan pembukaan yang menarik, isi yang teratur, dan penutup yang kuat. Seorang pembicara yang baik bukan hanya tahu apa yang ingin dikatakan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya secara efektif. Kedua, aspek komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tangan, postur tubuh, dan bahkan jarak antara pembicara dengan audiens. Gestur dan ekspresi yang tepat dapat memperkuat pesan yang kita sampaikan. Misalnya, kontak mata yang baik menunjukkan kepercayaan diri, sementara senyum dapat menciptakan kedekatan emosional. Sebaliknya, tubuh yang kaku atau pandangan yang menghindar bisa membuat audiens merasa pembicara kurang percaya diri. Maka, keseimbangan antara verbal dan nonverbal sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan daya tarik saat berbicara di depan umum. Ketiga, aspek artikulasi dan intonasi suara. Suara merupakan alat utama dalam menyampaikan pesan, sehingga pembicara harus bisa mengontrolnya dengan baik. Artikulasi yang jelas akan membuat audiens mudah memahami pesan yang disampaikan. Sedangkan intonasi berfungsi memberikan penekanan dan variasi emosi. Misalnya, naiknya intonasi bisa menunjukkan semangat, sementara nada lembut menunjukkan ketulusan atau empati. Suara yang monoton membuat audiens cepat bosan, tapi suara yang dinamis mampu membangkitkan semangat dan mempertahankan perhatian. Keempat, aspek mengenal audiens. Setiap kelompok audiens memiliki latar belakang, usia, pendidikan, dan minat yang berbeda. Dengan memahami karakter audiens, pembicara dapat menyesuaikan gaya bahasa, contoh yang digunakan, serta tingkat formalitas penyampaian. Misalnya, ketika berbicara di depan pelajar, kita bisa menggunakan gaya yang santai dan penuh semangat. Namun, jika audiensnya profesional atau akademis, maka gaya penyampaian harus lebih formal dan berisi data atau argumen yang kuat. Pemahaman terhadap audiens membantu pembicara menjadi lebih relevan dan diterima. Kelima, aspek identifikasi situasional. Aspek identifikasi situasional yaitu kemampuan untuk membaca kondisi atau suasana saat berbicara. Kita perlu memperhatikan tempat, waktu, suasana acara, serta kondisi psikologis audiens. Contohnya, jika suasana sedang tegang atau audiens terlihat lelah, kita perlu menyisipkan humor ringan atau membuat aktivitas kecil agar perhatian kembali fokus. Kemampuan beradaptasi terhadap situasi membuat pembicara terlihat fleksibel, cerdas, dan peka terhadap dinamika audiens. Keenam, aspek lainnya yang terkait. Selain aspek-aspek tadi, faktor penting lainnya adalah
persiapan, dan kepercayaan diri. Persiapan membantu kita menguasai materi dan mengantisipasi pertanyaan. Sementara kepercayaan diri membuat pesan tersampaikan dengan penuh keyakinan. Sebelum tampil, biasakan melakukan latihan di depan cermin atau merekam diri sendiri untuk mengevaluasi ekspresi, gestur, dan intonasi. Ingat, pembicara yang baik bukanlah yang sempurna tanpa kesalahan, melainkan yang mampu mengendalikan diri dan tetap tenang di setiap situasi. Sebagai kesimpulan, public speaking dan presentasi adalah seni menyampaikan pesan secara efektif dengan memadukan kata, suara, ekspresi, dan empati terhadap audiens. Ketika semua aspek tersebut, seperti verbal, nonverbal, intonasi, pemahaman audiens, dan situasional, dijalankan secara selaras, maka pembicara dapat menciptakan komunikasi yang inspiratif dan berkesan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam setiap kesempatan berbicara di depan umum. Sampai jumpa dan tetap percaya diri untuk berbicara dengan hati. Wow!